Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semua. Selamat datang dalam acara Ngobras Pengadaan, Ngobrol Asik Pengadaan di edisi perdana Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia dengan tema Audit di Era COVID. Terima kasih buat Bapak dan Ibu yang sudah bergabung. Di total sudah ada 58 orang nih yang bergabung mau ikutan ngobrol malam ini. Kita akan ngobrol seru insya Allah bareng Bunda Rita Berlis dan Cak Son atau Pak Ahmad Karsono, tapi biasanya dipanggilnya Cak Son. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah, Nurul, sehat semuanya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung, selamat datang. Cak Son, apa kabar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semuanya, Mbak Nurul dan teman-teman peserta. Iya, di sini juga ada Pak Sugeng. Selamat malam Pak Sugeng. Selamat malam, Mbak Nurul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya. Banyak beberapa wajah saya kenal tuh, ada Pak Mahmud Toha. Iya, ada dari Om BPKP. Yuli. Oh iya, ada Pak Toha, ya Allah. Assalamualaikum Pak Toha. Udah lama ya, nggak ketemu ya. Auditor ketemunya auditor lagi ya. Mantan Bu, mantan. Oke, insya Allah hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Bunda ya. Iya, santai aja. Jadi kita nggak ada paparan atau mungkin silahkan. Namanya ngobrol. Betul. Baik, langsung saja saya serahkan nih ke para suhu kita di bidang audit, Bunda Rita dan Cak Son. Silahkan dimulai ngobrol-ngobrolnya. Saya sambil menerima tamu dulu nih, peserta-peserta yang mau masuk. Silahkan. Terima kasih sayang Nurul, Pak Soni, Pak Sugeng, Bapak Ibu sekalian yang nggak bisa saya sebutin satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sebelum kita mulai ngobrol ya, kok tiba-tiba P3I ngadain ngobras ngapain sih gitu kan. Memang salah satu visi di P3I itu adalah pemberian konsultasi, pemberian bimbingan kalau ada permasalahan-permasalahan, dan itu biasanya diminta dulu gitu kan intinya. Nah, sekarang di zaman seperti ini kayaknya minta-minta, maksudnya mendapatkan informasi itu agak susah, makanya kita coba untuk menjalankan salah satu misi kita yang masuk di dalam proses yang misi itu adalah satulah memberikan pendampingan, memberikan bantuan hukum, memberikan konsultasi tentang permasalahan pengadaan barang jasa, dan makanya kita buat acara ngobras. Jadi ngobras ini namanya ngobrol asik, jangan ada tekanan, jangan ada beban gitu. Nah, kalau nanti di dalam kegiatan ngobras ini memang mau ditindaklanjuti dengan hal yang lain, silahkan aja komunikasikan gitu. Nah, Bapak dan Ibu, di sini memang kalau kita lihat banyak sekali para auditor nih. Salah satunya teman-teman saya, sohib saya yang juga dulu waktu di instansi BPKP itu teman saya ngobrol, teman saya diskusi tentang masalah audit, terutama probity audit. Namanya adalah Bapak Muhammad Sugeng ya. Sekarang tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Nurul. Nah, mungkin nanti akan ada, entah itu mulainya nanti pertanyaan dari Bapak Ibu. Kalau memang nggak ada, nanti akan kita mulai dari kami sendiri. Nah, Bu Mul, halo. Assalamualaikum Bu Mul. Itu Bu Mul juga. Nah, ini juga Bu Mul ini P3I, tapi dia juga di inspektorat. Nah, mudah-mudahan diskusi kita bisa benar-benar memberikan pencerahan yang mungkin Bapak Ibu butuhkan. Mungkin Bapak Ibu juga pengen berbagi untuk kegiatan ini. Nah, kira-kira apa nih Cak Soni yang mau diobrolin nih? Apa nih menurut Pak Soni nih kira-kira? Ya, malam Bun. Ini kan lagi hangat-hangatnya COVID nih. Nah, tuh. Lalu jadi pembahasan. COVID kok malah ketawa ya. Ya gimana mau bersedih. Ini katanya sudah new normal. Ya mau nggak mau kita harus sedikit ketawa meskipun hati terasa sakit ya. Siap. Karena banyak juga korban-korban. Namun apapun alasannya tentunya COVID ini kan nanti nggak terkait dengan pengadaan. Pertama ini kan kita fokus banyak teman-teman dari pemerintah daerah ya. Karena ya memang beda-beda jauh ya antara ujung barat, ujung timur, Jawa dan sebagainya.
Sehingga ternyata meskipun saya sudah tidak berkecimpung langsung di dalam audit di sektor publik ya, karena saya sudah pindah ke BUMN. Sudah pindah ya? Pindah ke mana ya? Sudah jadi privatisasi dia. Ya, di salah satu BUMN ya, industri kereta api manufaktur. Namun mungkin nanti saya juga bisa join dengan teman-teman semuanya, bagaimana sih kalau di BUMN dan sebagainya ya. Di BUMN. Nah, jadi Bun, mungkin isu-isu menarik lah ya. Isu-isu menarik. Kita teman-teman ini banyak dari BPKP, saya dengar BPKP juga banyak di lapangan, atau nanti dari Pak Cak Sugeng nanti barangkali inspektorat, karena ini ya fokus yang digembar-gemborkan baik itu di dalam apa ya audit atau review ini kan paling banyak fokusnya kepada APIP ya, pelaksanaan APIP. Lebih kepada dari BPKP ataupun dari teman-teman di inspektorat provinsi, kabupaten, kota dan sebagainya. Jadi nanti silakan saya Bu Darita tadi, bahwa kita bukan dalam konteks mengajar atau apa, kita sharing. Barangkali ada pengalaman teman-teman mungkin nanti dari teman-teman di Karanganyar, tadi ada di Aceh, ada di Mojokerto, ada di Banggai saya lihat tadi, atau mungkin di daerah pusatnya ibu kota DKI banyak teman-teman. Nanti silakan kita berdiskusi yang gayeng, yang nyaman, yang enak sambil minum kopi. Ya. Kopinya udah ada belum? Ada betul, ada jadah. Waduh. Iya. Aku di sini ada cendol nih. Monggo teman-teman. Ayo silakan. Kalau memang belum ada teman-teman, saya Pak Sugeng dulu deh, yang udah ngaudit nih kira-kira kira-kira yang bisa di-share apa nih Pak Sugeng? Boleh ngobras ya, ngobras. Ya, ngobras. Ngobras ya. Terima kasih Bunda Rita, Cak Sony, Bapak Ibu semuanya. Ya alhamdulillah malam ini kita dipertemukan dalam suasana sehat. Terima kasih P3I, Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia, telah memfasilitasi silaturahim ini. Memang tadi saya sempat ngobrol dengan Bu Rita di awal tadi bahwa kenapa sih audit gitu ya. Audit itu memang pada saat COVID mulai, Maret begitu, Maret, kemudian April. Nah, itu kalau menurut saya sih, pengamatan saya sendiri, itu nggak terlalu agak menakutkan kalau pakai bahasa audit begitu. Nah, APIP itu APIP itu sebetulnya kan dua konsepnya kan. APIP itu bisa consulting, bisa assurance. Jadi kayaknya itu kalau di awal-awal COVID kita mau pakai istilah assurance, nampaknya kekhawatiran dari para pimpinan OPD maupun pelaksana pengadaan barang dan jasa itu langsung ini kayaknya ribet gitu, lama proses. Sementara kan peran APIP seharusnya malah justru memperlancar proses di era pandemi. Karena era pandemi berarti kebutuhan cepat, tepat, dan ada juga diskresi di ketentuannya bahwa itu bisa jangan ribut merespon dulu pengadaan barang dan jasa, mungkin secara administratif itu bisa dipenuhi kemudian tanpa meninggalkan kaidah-kaidah akuntabilitas. Dan yang penting lagi kan prinsip-prinsip pengadaan, saya pikir dari Bunda Rita dan Cak Son ini kan sudah jelas tuh kan, bagaimana PBJ itu tidak ada kickback, tidak ada markup dan seterusnya. Nah, dengan berjalannya waktu sampai dengan sekarang bulan Oktober. Iya. Makanya kemarin memang ada pergerakan tuh Bunda. Jadi dari semula pendampingan, kemudian menjadi review, kemudian sekarang bersedia di audit. Nah, seperti itu memang perkembangannya. Sehingga memang ada semacam pertama consulting begitu, tapi dari consulting itu memang kalau ternyata ada semacam indikasi bahwa pengadaan barang maupun kan ada berapa fokus ini kan, nggak cuma barang dan jasa tapi juga ada bansos, ada juga pemulihan ekonomi. Ya, kalau itu ada hal yang nggak tepat mungkin baru kita lakukan audit. Itu pun juga berdasarkan risiko, maksudnya mungkin OPD atau belanja besar yang berisiko. Saya pikir mungkin itu dulu dari Kalau saya sih Cak Sony, Bapak Ibu, saya nangkep dari Pak Sugeng ini ada
Ada 3 tahapan rupanya untuk sampai ke istilah audit yang katanya tadi serem, takut, menakutkan gitu loh. Ya. Jadi saya pengen tahu nih, memang bedanya pendampingan, review, sampai di situ dulu deh, sebelum sampai ke audit. Memang beda pendampingan dengan review, bedanya apa sih gitu? Atau dari teman-teman yang lain juga kira-kira proses yang disampaikan oleh Pak Sugeng itu sama nggak di tempat Bapak dan Ibu? Monggo, siapa yang mau bukan menantang ya sebenarnya. Diskusi. Yang mau melakukan sharing lagi selain Pak Sugeng tadi ngomongnya gitu kan, pendampingan dulu, review, baru audit. Nah, audit itu pun tadi pernyataannya adalah bersedia. Waduh, benar-benar menakutkan ya istilah audit. Ayo silakan, siapa yang Bapak Ibu yang lain, monggo. Kalau nggak ada, bisa tambahkan Bun ya. Boleh. Ya mungkin teman-teman jangan bertiga aja nih, justru yang ngobrol yang lain harus ikut nih. Memang kalau kita lihat di fungsi-fungsi SPI atau fungsinya di saya kok terbiasa SPI ya, di APIP ya, APIP. Memang tadi asuran dan konsultatif memang itu kan dari bangsa di PP 60 ya ada. Jadi kalau bahasa kami dulu ya mungkin bahasa galuan anak-anak sekarang. Kalau review itu ya audit yang tidak mendalam deh, ya kita hanya mereview barangkali bukti-buktinya, tapi tidak mendalam seperti audit pada substansi. Jadi barangkali kalau reviewnya mungkin nanti itu mungkin Pak Sugeng nanti teman-teman sudah mengalami ya, barangkali reviewnya itu terkait kontrak-kontrak yang belum dibayar deh misalnya gitu. Tapi kalau sudah terlanjur dibayar, barangkali nanti terjun ke audit. Auditnya pun audit tujuan tertentu barangkali, bahwa ini khusus PBJ. Tapi tadi saya sepakat juga bahwa PBJ kalau kita lihat proses normal tentu akan berbeda jauh dengan kondisi saat itu ya. Sepakat saya, terutama pada bulan Maret, April, memang banyak saat itu masih orang-orang masih pada panik, pedoman-pedoman belum lengkap semuanya. Namun COVID sudah melanda, sudah datang, mau nggak mau harus ada pengadaan. Nah ini yang kemarin saya juga sempat dapat telepon dari teman-teman di mantan tempat saya itu di Ambon, di Makassar. Ini gimana enggak? Ya artinya ya apa yang ada saat itu deh. Saya bilang kalau mungkin nanti teman-teman bisa meluruskan ya sudah mengaudit dan sebagainya. Yang jadi masalah itu gimana sih kami menentukan harga wajar gitu loh, Bun. Padahal saat itu kan banyak berkeliaran dropshipper ya. Ya, yang istilahnya orang nggak sesuai dengan kriteria penyedia dan sebagainya. Tapi teman-teman harus butuh, ya. Kalau nggak salah nggak tahu di sini ada nggak. Kita banyak membantu dulu teman-teman itu, bahkan yang konsultasi ke saya itu di daerah terutama di Kalimantan Tengah ada, di Sulawesi Utara ada, ya seperti itu lah. Jadi saya bilang kalau tawar menawarnya ya mungkin barangkali dengan dropshipper ya TikTokan itulah. Artinya kalau kita ngikuti yang normal, misalnya ada pengajuan dulu, ada apa dan sebagainya nggak bisa. Jadi kalau kita bilang kita mau memenuhi prinsip-prinsip yang ada 6 atau 7 pengadaan itu mungkin nggak bisa. Jadi kalau saya berpendapat barangkali ini teman-teman boleh mengkoreksi saya. Kayak efisiensi, mungkin keterbukaan bersaing adil sulit dipenuhi. Paling-paling hanya ke efektivitas pengadaannya, barangnya diadakan, transparansinya, dan sampai pertanggungjawaban atau akuntabilitasnya. Akuntabilitas ya. Iya, itu jadi itu yang jika tadi seperti Pak Sugeng bilang, mungkin ngeri-ngeri sedap juga para pelaksananya di lapangan ya. Artinya kalau bisa sih bukan saya pelakunya, katanya gitu. Ya ini mungkin teman-teman bisa dari nih pengalaman yang audit di lapangan ini. Yang penting inspektor barangkali dari Gumul. Siap. Karanganyar. Ayo. Ya, jadi sebenarnya ada isu yang sangat menarik ini Bunda Rita, Pak Sugeng sama Cak Son. Jadi ketika ada pandemi harusnya kita berlomba-lomba bagaimana caranya pengadaan itu demi kemanusiaan kita percepat, kita permudah, bahkan pemerintah udah bikin banyak sekali SE, banyak sekali kemudahan-kemudahan, tetapi rupanya tidak ditangkap baik oleh banyak Pemda. Banyak sekali yang konsultasi ke saya, bahkan Pemdanya ini pengadaan banyak sekali sembako yang ternyata barang di pasaran tuh masih sangat banyak sekali penyedia maupun barangnya, tapi diikutkan untuk pengadaan yang darurat. Jadi kayak semacam kalau saya istilahkan kayak penumpang gelap lah.
Jadi sebenarnya penyediaannya banyak, tapi akhirnya menggunakan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah, misalnya kayak di SE nomor 3 tahun 2020 dari LKPP, kemudian ada beberapa yang lain lagi seperti itu. Jadi tidak memandang bahwa kebutuhan ini tuh di pasar ada nggak sih? Jadi kayak berlomba-lombanya, udah nih mumpung dimudahin ini, ayo semua boleh beli sembako. Kemudian penyediaannya juga udahlah yang temenan kita doang, tidak ada rivalitas sama sekali kayak gitu. Nah, ini yang justru isu menarik ini Bunda Rita. Mungkin nanti bisa dibahas ini. Lepas dari kewajaran harga, kewajaran harga dan lain sebagainya kan mungkin sudah dibahas di banyak sekali podcast, podcast sih, Zoom dan lain sebagainya. Kewajaran harga dan lain sebagainya. Tapi yang kayak ini penumpang gelap ini, jadi pura-pura dia gunakan untuk kondisi darurat, ya sebenarnya kondisinya darurat sih, cuman karena eranya era darurat banyak, eranya era darurat, tapi barangnya mungkin bukan barang darurat ya. Ya betul, hanya kondisinya saja untuk menangani darurat, tapi toh sebenarnya kan di Perpresnya kan bisa menggunakan tender cepat dan lain sebagainya, tapi ini ya sudah, jadi kayak penunjukan langsung saja gitu. Dan lebih parah lagi kadang-kadang penyedianya itu izinnya itu udah nggak benar gitu. Misalnya izin konstruksi disuruhnya pengadaan sembako kayak gitu masih banyak Bunda. Nah, itu tadi kayaknya gitu Bu Mul, terima kasih. Kayaknya tuh tadi Pak Sugeng juga sempat menyampaikan tadi kan di masa awal-awal itu kan ternyata Pak Sugeng juga menyatakan bahwa itu bukan hanya barang jasa yang terkait dengan COVID gitu kan, tapi ternyata ada bansos gitu. Nah, kembali lagi kalau yang nggak tahu nih pada teman-teman di inspektorat gimana nih selama ini kalau melakukan, kan tadi ada pendampingan Pak Sugeng. Nah, pendampingannya itu untuk barang-barang yang hanya terkait dengan masalah COVID atau termasuk tadi yang bansos. Nah, apakah ada perbedaan perlakuan untuk yang terkait dengan, kan ada yang benar-benar COVID, ada yang terdampak kan, kalau mungkin boleh kita pinjam istilahnya. Nah, apakah yang pengadaan yang terdampak COVID itu yang tadi kata Bu Mul juga penyediaannya banyak, itu perlakuannya sama nggak? Tetap didampingi gitu dan tetap direview gitu, atau memang ada perbedaan gitu, prosesnya seperti apa gitu? Kira-kira gimana Pak Sugeng, atau mungkin dari inspektorat yang lain barangkali yang sudah melakukan proses itu. Kalau saya sih ada satu lagi nih yang mau saya undang nanti, karena begitu tahu COVID, dia bukan inspektorat, tapi dia adalah di UKPBJ, tapi karena mempunyai kemampuan tentang pengadaan barang jasa dan juga dulu impiannya pengen jadi auditor, jadi dia istilahnya feelingnya sudah ke situ, jadi dia sering diminta bantuan. Jadi di awal itu bahkan bukan investor, tapi dia benar-benar mendampingi karena beliau adalah di UKPBJ. Nanti kita undang dia. Silakan Mas Sugeng, komentarnya dulu Pak. Terima kasih Bu Undalita. Jadi sepakat dengan Bu Mul tadi bahwa memang diskresi kan sudah diberikan tadi. Artinya kalau kita pelaku pengadaan baik itu di OPD dan seterusnya itu mestinya ya karena sudah dibuka SE baik itu SE LKPP, SE KPK, bahwa yang penting adakan aja memang harga itu ya boleh juga harga itu nggak mesti murah, harga itu ya mahal karena memang tidak normal. Hanya mahalnya itu yang harus dipertanggungjawabkan. Mungkin harga itu bisa disampaikan kenapa mesti harganya 1.000, yang membentuk harga 1.000 itu apa saja. Mungkin harga pokoknya berapa, tambahan-tambahan berapa itu jelas, transparan begitu. Seperti itu. Cuma kami menyampaikan bahwa APIP perannya adalah sebetulnya lebih ke mitigasi risiko. Jadi kalau misalnya tadi disampaikan ada penumpang gelap, bisa juga ada. Nah, cuma kan itu harus kita, karena kita early warning, berarti kita harus di pendampingan harus ketemu. Karena begini ya, Bapak sekalian. Dipendampingin, berarti dipendampingin ya, bukan di review ya. Jadi sebetulnya kan ada 3 fokus yang didampingi oleh APIP itu. Yang pertama, COVID ini kan menyangkut bidang kesehatan. Jadi bagaimana tracing, treatment dan seterusnya itu bisa berjalan sesuai dengan harapan. Jadi COVID maksudnya itu lebih tujuan utamanya kan bagaimana zona
daerah itu tidak merah begitu kan, berubah-ubah ke arah oranye bahkan hijau. Ini kan berarti tusinya ada di bidang kesehatan. Siapa yang terlibat? Berarti dinas kesehatan dan rumah sakit. Itulah kan belanja-belanja banyak di sana. Nah, itu kan juga pasti ada risiko-risiko ya di sana. Karena apa? Harus diadakan APD cepat, harus bikin pengadaan sanitizer cepat, kemudian desinfektan cepat, semua harus serba cepat karena kalau nggak cepat tadi banyak yang terpapar seperti itu. Jadi ada istilahnya, ada di regulasinya tuh Bunda, adanya rencana kebutuhan belanja, bukan rencana kerja anggaran, tapi rencana kebutuhan belanja khusus COVID. Kebutuhan belanja. Betul ya, rencana kebutuhan belanja, bukan keinginan belanja. Kalau keinginan belanja tadi ada penumpang gelapnya itu. Mohon maaf ya. Bumul itu tuh cluenya di situ, kebutuhan itu belanja apa tadi yang sembako itu kebutuhan belanja untuk COVID atau keinginan. Bumul. Gitu. Tapi kadang-kadang beda-beda tipis itu. Ya. Permasalahannya kadang-kadang APIP itu dihadirkannya setelah barangnya sudah sampai, Pak. Nah, kita nggak mau di situ. Pendapatnya nggak mau di situ. Pak Sugeng nggak mau, kita juga nggak mau. Kita hadirnya sebelum itu. Kita hadir sebelum RKB dibayar. Kan ini kebanyakan kan rencana kegiatan belanja yang terutama yang tambahan uang itu kan berarti kan dia betul-betul bagaimana kita mereview agar rencana kebutuhan belanjaan itu visible. Memang itu yang diadakan. Ada kerangka acuan kerjanya, dia butuh apa itu gitu. Sehingga mitigasinya lebih mudah lah di situ. Oh, ternyata harganya wajar. Ternyata satuan harganya masih bisa diterima. Ternyata volumenya nggak diadakan. Sasaran ke arah sana tadi kan kebetulan saya bicara tadi alkes dan seterusnya. Tapi ada juga bidang lain seperti pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi kan. Jadi bagaimana teman-teman yang kena PHK, teman-teman yang di UMKM, mereka harus jualan dan seterusnya kan butuh diinsentif. Itu juga ada sasaran ke sana. Kemudian yang di bansos jelas lah, itu yang punya risiko sosial. Jadi ada 3 bidang itu kan yang harus semuanya didampingi. Namun karena APIP-nya orangnya terbatas, tentu semuanya pendampingnya berdasarkan prioritas. Saya rasa gitu, Bunda dan. Oke. Tuh, ini ini ada juga yang nanya nih. Tadi kan begitu tadi Bu Mul bilang ada penumpang gelap. Nah, sekarang begitu penumpang gelap kan kita tinggal bertanyanya gini. Ini ada niatan enggak? Kemudian waktu mengadakannya harganya wajar apa enggak? Memang tadi Pak Sugeng bilang, "Oh, harganya mahal nggak apa-apa." Tapi kan tadi terkait dengan rincian kebutuhan COVID. Nah, sekarang kalau tadi yang ada penumpang gelap, kita bertanya lagi kan, kira-kira kebutuhannya untuk pengadaan yang tadi penumpang gelap itu untuk COVID-nya atau untuk tadi pemulihan ekonomi atau tadi untuk kebutuhan yang terdampak, itu kan pasti orang akan bertanya masalah kewajaran harga. Tadi juga Pak Sugeng sudah menyatakan, kira-kira harga yang wajar di kondisi yang tidak wajar ini kira-kira gimana? Itu juga pertanyaan dari Pak Agus dari Inspektorat Kota Pasuruan. Kira-kira gimana nih? Kita memang dari dulu waktu kita mulai mengadakan istilahnya Zoom tentang audit juga, itu selalu pertanyaannya kewajaran harga gimana? Sampai beberapa kali Pak Kepala LKPP itu menyatakan seperti ini nih Bapak dan Ibu. Kalau memang itu kondisinya seperti COVID, jadi harga yang istilahnya harga wajar itu adalah harga yang dipenuhi pada saat kondisi tidak wajar. Nah, itu katanya gitu. Nah, tapi menurut teman-teman yang ada di sini seperti apa? Karena beberapa kali kalau sempat coba nanti dilihat video-video dari Pak Kepala LKPP selalu menyatakan seperti itu. Nah, sekarang itu kan pernyataan dari Kepala LKPP. Apakah kita sebagai auditor setuju dengan itu dan bagaimana membuktikan itu? Karena kita sebagai auditor untuk membuat suatu pendapat itu kan harus didasarkan pada hasil bukti. Dari bukti itu kan berarti bisa mengambil keputusan. Nah, keputusan itu kan harus berdasarkan profesional, bukan berdasarkan perasaan. Nah, kira-kira bagaimana kita bisa memastikan atau menyimpulkan bahwa ini wajar loh harganya segini, walaupun mahal. Nah, tadi pernyataan Pak Sugeng kita bilang mahal gitu, tapi wajar kata Pak Sugeng. Nah, itu gimana nih kira-kira nih? Pak
mungkin boleh yang lain kalau memang ada yang mau berbagi juga, silakan. Nah, Sony. Ya. Tuh Bu. pertanyaannya Ya, Bu Rita. Ya. Sekitar itu tuh. Ini Pak Adrin mau ngobrol ya? Ya, Adrin ya, Bu Rita. Oh, Ya. monggo silakan Pak Adrin. Ya. Assalamualaikum Ya. Pak Adrin. Salam Bu Rita. Ya, ya. Aduh, alhamdulillah ketemu lagi di sini. Ya. Bu Rita, tadi kan yang saya dengar barusan bicara harga wajar, harga mahal. Itu kan pada saat antara kita audit dan kita melakukan orang itu melakukan apa namanya pengadaan itu kan ada beda waktu kan tuh. Betul. Time different lah ya, artinya nggak sama. Nah, saya berpikir gini, kira-kira ada satu kegiatan yang saya anggap belum itu, yaitu mungkin kalau bahasa kitanya big data. Jadi ada unit-unit mungkin di lembaga, di LKPP atau di mana yang memang pada situasi tertentu mengumpulkan data harian harga itu. Jadi entah mungkin dia misalnya dia punya data ke pabrik, punya data di pasar pramuka misalnya, atau di perdagangan berapa. Jadi bagian itulah yang mengumpulkan data yang memang nanti digunakan oleh kita sebagai auditor. Misalnya dia mengadakan tanggal 18 April misalnya kan, langsung harga masker misalnya 6-7 ribu per unit saat itu. Dia jual kepada saat pengadaan itu kan ditunjukkan Bu sebagai tunjuk langsung kan hari itu. Nah, audit atau apapun namanya adalah tanggal misalnya 18 Mei, sebulan kemudian. Nah, kalau diminta ke belakang, dia tentu kalau pedagang dia nggak mau lah ngasih harga sebenarnya kan, dia akan berusaha menutupi pada saat 18 Mei itu, tapi April kan nggak bisa ditutupi. Jadi ada big data atau bagian yang memang kerjaannya ya kayak itulah, kerjaannya ngumpulin harga. Memang barang tentu saat COVID ini memang diperlukan day to day, seperti misalnya itu Bu di kurs dolar ya kan harian itu kita tahu lah. Jadi pada hari itu BI mengeluarkan statement sekian harganya itu dipegang oleh pada hari itu. Jadi ketika misalnya 7.000 hari itu memang terus dijual 8.000, wajar apa enggak ya tergantung berapa laba kamu, berapa angkusan kamu apa. Jadi hari itu sudah punya harga dari LKPP misalnya untuk masker misalnya itu harganya misalnya 5.000. Pegang itu hari itu Pak. Jadi big datanya punya. Jadi ketika nanti audit ambil aja data yang di LKPP. Jadi nggak usah lagi bicara wajar, bicara ini. Data standarnya ada. Jadi kalau nggak ada itu nanti kita berdebat beribut-ribut aja terus ini wajar apa enggak, mahal apa kagak. Ya nggak Bu? Jadi ada nanti mungkin di Ibu di LKPP ada unit yang kerjaan itu kayak dolar lah kalau tiap hari orang pada ini kan lagi situasi kayak gini Bu. Jadi di awal-awal mungkin Maret itu sudah ada disiapkan orang yang kerjaannya ngumpulin data harga barang itu, kenaikannya gimana, siapa yang misalnya beli di pabrik atau ngimpor dari pelabuhan ini berapa, terus berapa untung rugi yang untung yang memang kita anggap wajar oleh mereka. Jangan sampai tadi ada banyak penumpang gelap kan Bu, penumpang gelap dia wah gumul tuh istilah penumpang gelap. Iya, dia kan kita nggak tahu nih kan harga dijual aja masker 10.001 pada tanggal 18 April ya kan, orang pada beli masker hari itu ya harga naik lah kan. Tapi apakah itu pada hari itu misalnya di awal-awal COVID itu April itu bisa segitu Bu. Iya, betul. April itu bisa segitu harganya satu unit yang masker ya cuma beli 1.000-an lah ya. Tapi hari itu gila-gilaan juga. Namun saya kalau lembaga-lembaga yang ada di LKPP atau siapapun atau di Menteri Keuangan yang memang untuk COVID, APD apa sebagainya memang saat itu dibutuhkan data harganya itu dipakai oleh auditor pengawas ketika nanti dia ngaudit. Jadi jadi dia nggak bingung ini mahal apa kagak. Ya udah mana yang di LKPP punya harga itu dipegang Bu. Kalau kagak ya ribut aja terus. Wajar, murah. Jadi sampai sekarang auditor masih ribut nih. Lah kan nggak tahu tanggal berapa itu kan Bu. Wajar tuh apa? Ini wajar tuh apa? Iya. Rendah tuh apa? Siapa nomor dipakai? Apakah dia pergi ke pasar tanggal 18 April tuh dia minta bon sama tukang jual. Lu beli berapa nih? Ya kan?
Lu berapa lo Bapak ongkos lo? Bahannya mahal, Pak. Kan gitu, bahannya mahal, talinya mahal, upahnya mahal. Jadi saya kosnya 5.000 Pak satu. Dulu harga jual cuma 1.000. Nah, gimana cerita sampai 5.000 ini? Kalau dari Ibu LKPP nggak ada itu, ya berebut aja udah mahal, wajar, kemahalan. Jadi auditor ketika tanggal audit sebulan kemudian, data kriteria dia nggak punya, hanya nyari-nyari juga kan gitu. Jadi oke. Jadi kalau Ibu sebagai LKPP punya, wah mantap udah kita santai itu. Tapi nggak punya ya udah. Lihat prosedurnya. Sekarang auditornya jadi belum santai nih karena belum ada data harga itu ya. Ya nggak punya. Tapi kalau umpamanya gini, Pak Adrin tunggu dulu. Umpamanya itu nggak ada, kira-kira kita sebagai auditor kan harus membuat suatu simpulan nih dari mau pendampingan ke, mau review ke, mau audit ke. Kira-kira kalau nggak ada itu, kira-kira carinya gimana ya? Ya kalau saya kan orang pasar Bu, Tanah Abang. Jadi cari ke pasar. Ya kalau saya orang Tanah Abang, ya tahu di pasar kayak apa ceritanya, tahu maksudnya. Tapi bisa nggak itu dipakai untuk alat bukti? Untuk bukti kalau audit? dia kasih dokumen kenapa enggak? Kan gitu. Berarti kan megangnya dokumen kan? Iya kan, masa cuma ngomong doang Bu? Kalau ngomong doang bisa, ayo aja kan. Iya, kalau namanya juga ngobrol, ya kita boleh apa aja dah gitu kan intinya. Iya kan? Nah tunggu dulu Pak Adrin, dengerin dulu nih. Kan tadi ngomongnya bilangnya datanya dari LKPP, terus nyontohinnya tadi kan dari BI. Jadi orang percayalah bahwa tingkat suku bunga segini, karena lembaganya berwenang. Nah, saya tanya di sini ada saya mau undang ini teman yang dari LKPP, Mas Fajar, tolong komentar dong. Tadi yang disampaikan oleh Pak Adrin kira-kira gimana? Kira-kira memang ada nggak kira-kira kemungkinan ke depan kira-kira LKPP bisa bantu nggak bikin big data itu gitu kan intinya. Saya sekarang Pak Adrin udah tidak di LKPP masalahnya. Kalau nanti masalah uang, nanti ada Mas Indro Bawono, nanti kita minta pendapatnya. Ini Indro Bawono saya admit dulu. Nah, sudah di-admit tuh. Ada. Nah, ayo Mas Fajar bisa. Kalau ini nanti Mbak Ayu nanti dulu habis ini. Nanti dulu. Ngapain? Nanti dulu nih. Kan cuman ngadmin doang. Enggak. Saya putus-putus soalnya ada pertanyaan begini. Waduh, udah hilang nih pertanyaannya. Gimana nanti pendampingan? Itu urusannya Mbak Ayu nanti. Nih Mas Fajar tuh ada yang tanya. Kira-kira LKP kan gini. Kalau tadi Pak Adrin tuh nyontohin untuk info bunga, untuk info interest enggak, itu dari BI karena lembaganya itu. Nah kata Pak Adrin, lembaganya kan kalau pengadaan kan ke LKPP. Kira-kira tolong dong LKPP bikin big data itu supaya auditornya bisa santai, nggak bingung lagi gitu kan intinya. Nggak berantem lagi. Berantem lagi gitu loh. Silakan Mas Fajar komentarnya. Suara saya putus-putus nggak ya? Enggak, Mas. Bagus. Sorry, saya videonya saya matiin karena di tempat saya network bandwidth-nya low nih, nggak tahu kenapa. Oke, nggak apa-apa. Silakan nggak putus ya. Kalau cerita ke depan Pak, sepakat sih saya sih, dan kami pun juga sebenarnya melakukan itu gitu ya. Posisi sekarang itu kan kita sebenarnya semacam cloud nih ke teman-teman di semua wilayah gitu kan, semua kabupaten kota, semua KL itu kan SPS-nya pakai punya kita gitu. Jadi kalau capture data itu bisa lah sebenarnya, toolsnya itu namanya tinggal develop tools yang sekarang sudah ada. Ayo bikin deh Pak. Bayar ya, sekarang gini. Saya cerita dulu toolsnya. Toolsnya itu gampangnya ongoing ke sana sih kami. Bahkan di internal kami pun kita juga sudah mau mulai nih. Nah, ini sebenarnya apa ya, kayak iri juga. Thailand tuh sudah mau pakai ini. Thailand sudah mau pakai blockchain dan sebagainya. Tapi gini poinnya. Dengan adanya SPSE gitu ya, dengan adanya SPSE yang SPSE kita taruh di kabupaten kota, di kementerian lembaga, ya sebenarnya secara tools itu bisa memungkinkan, tinggal bagaimana tools itu dikembangkan kan begitu kan. Jadi poinnya sekarang ini kami ongoing ke sana. Cuman kemudian kalau terkait dengan bagaimana mengcapture harga, ini kan harus ada yang input nih. Iya. Nah. Mas Adrin, Mas Adrin orang Tanah Abang, dia input aja, biar aja dia input.
ini yang sebenarnya kalau saya ya kepikirannya ini Pramuka, justru main kan di Pramuka, nanti Bu. Main di Pramuka, nongkrong Pramuka Pramuka. Mata Abang, yuk. ya, justru ini kan nanti berkolaborasi, entah kemudian harapannya sebenarnya UKPBJ sebagai Center of Excellence-nya ya di COE di masing-masing kabupaten kota gitu. At least kalaupun misalkan toolsnya sudah ada, apakah mereka kemudian mengolah, menginput data dan sebagainya. Tadi memang kalau ini pelajaran berharga nih COVID seperti ini, gitu kan, benar-benar mengubah mindset kita gitu ya. Ya saya pikir sih kalau kembali lagi arah ke sana iya, big data iya. Nanti gambarnya akan seperti itu dan pasti kita tetap akan berkolaborasi Pak. Karena kalau kemudian tadi tumpuannya bahwa yang harus inputting data juga harus LKPP itu nggak akan sanggup. Nah, Pak Adrin sudah mungkin, siap tuh. Tapi mungkin di kami yang nanti menyiapkan toolsnya aja gitu ya. Mas Fajar. Menyiapkan toolsnya. Ya. Mas Fajar, BPS itu kan setiap kabupaten kota punya tenaga ahlinya, punya IT-nya, dan dia harga cabai di pasar manapun setiap hari dia sekarang sudah update loh. Cabai keriting tuh bisa dipakai cabai keriting. Gitu, menarik. Tinggal tarik datanya saja ya. Kentang gitu tanpa kulit gitu. Ya udahlah nanti pindah ke LKPP aja dah. Tapi nanti dulu Pak Adrin, itu kan baru nanti ke depan. Nah sekarang kan belum ada yang bikin. Nah Mas Fajar, kemarin kan kita sempat bikin itu tuh, Mbak Nurul, coba deh. Kita udah bikin, cuman belum ada yang menindaklanjuti. Yang baru menindaklanjutin yang UKPBJ yang ada di kita juga. Ada Mbak Ayu sama Pak Kang Haji tuh di situ mana. Dan itu belum, mungkin kalau memang itu mau dipakai untuk tadi kebutuhan tadi, kan kalau Mas Fajar nanti kebutuhannya ke depan tuh LKPP, big datanya. Tapi yang dibutuhin sekarang ya Bang Adrin sekarang kan dibutuhinnya. Nah mungkin dengan kita udah bikinin itu, bisa nggak kira-kira itu dijadiin tadi bahan yang dibutuhkan oleh Pak Adrin kira-kira. Kita udah siapin sih Google apa ya Mbak Nurul ya, Google Docs-nya ya. Istilahnya istilahnya kuesionernya kita udah siapin sih di situ. Cuman kemarin udah sempat ngobrol juga sama Pak Sugeng, mungkin nanti kalau walaupun datanya dimasukin pada saat mau dipakai identitas tentang dinas kabupaten kota itu dihilangkan. Nah gitu, kalau memang bisa diangkat lagi nih gitu kan intinya. Itu barangkali Mas Fajar kalau memang itu masih lama, apakah memungkinkan kita bantu nih teman-teman auditor. Nah, gimana? Saya sepakat Bu Rita. Intinya kalau era sekarang itu kan kolaboratif ya. Kolaboratif ya memang kemudian siapa yang bisa menjadi agregatornya nih gitu ya. Mau deh. Gitu kan. Apakah ini kan pasti akan butuh satu agregator tapi kemudian butuh inputer gitu kan. Ya banyak inputer Pak. Aja, kalau banyak inputer itu kan banyak nih. Nah, tinggal bagaimana mengkolaborasikan para inputer itu kan. Wah, itu kan ada kerjaan baru Pak. Para PHK-wan ke situ semua Pak, inputer Pak. Buat. Atau mungkin gini, kan tadi Mas Fajar kan ngomongnya melalui UKPBJ kan, Center of Excellence. Apa bisa nggak kita dengan form itu minta UKPBJ yang ini apa? Cuman memang sekali lagi harus di-endorse dari teman-teman dari LKPP kan, nggak mungkin dari kita P3I gitu kalau kondisinya udah dibutuhkan seperti itu. Kalau memang tadi Mas Fajar bilang nanti UKPBJ harusnya, nah bisa nggak kira-kira? Nah kita juga udah ada 2 orang di P3I kan, UKPBJ tuh ada Mbak Ayu. Nanti makanya Mbak Ayu nanti ada satu lagi nih, ada pertanyaan dari auditor nih untuk Mbak Ayu nanti. Apa istilahnya? Nah, misalnya dari UKPBJ bergabung, nah itu mungkin jadi big data, itu bisa juga tuh masukan dari Pak Adrin tadi. Kuesionernya sudah kita siapkan, tinggal nanti bagaimana mau dibuatnya nanti seperti apa. Nah itu silakan aja koordinasi dengan teman-teman LKPP melalui Mas Fajar gitu. Silakan. Mungkin dari komentar dari pihak UKPBJ dulu nih Mbak Ayu. Kalau Kang Haji ada nggak Kang Haji? Nggak ada ya? Kang Haji nggak ada, lagi dengan KPK, acara KPK. Oh iya. Nah, kira-kira gimana tuh Mbak Ayu? Kan kemarin kita udah ngisi contoh, tapi belum bergerak tuh. Nah, sekarang memang ternyata masih dibutuhkan. Nah, kira-kira kita dari UKPBJ bisa apa gitu loh intinya. Mungkin ada apa kalau dari ada forum FAKPI, nah itu forum UKPBJ. Nah, saya nggak ngerti lagi. Mungkin bisa dibentuk seperti itu. Saya nggak ngerti sih. Tadi kata Mas Fajar kan arahnya kolaborasi. Nah, kira-kira kita bisa wujudkan itu nggak supaya menolong teman-teman ini. Jadi kalau datanya
orang auditor bilang wajar, PPK kan aman, nyaman gitu loh. Ya itu aja sih. Silakan Mbak Ayu. Makasih Bunda, selamat malam semuanya. Sebetulnya tadi kalau LKPP bilang sudah menuju ke sana, kita sekarang lihat juga nih LKPP juga sudah membuat seperti SPSE terpusat jadi pencatatan. Kan itu sudah ada aturannya yang sudah disebar ke seluruh Indonesia tuh. Jadi bagi siapa yang tidak UKPBJ tapi bagi siapa saja SKPD, kalau kita bilang OPD melaksanakan PBJ penanganan COVID untuk melakukan pencatatan melalui SPSE terpusat. Itu salah satunya sih maksudnya ya tadi cek gitu di saat yang bersamaan, di tanggal bersamaan, di daerah yang mungkin berdekatan gitu kan, itu harganya sama enggak. Nah itu sebetulnya salah satu tujuan kesananya di situ gitu. Nah cuman kan yang namanya PPK kan nggak tahu tuh saat kejadian waktu masa COVID itu harga memang lagi gila-gilaan lah gitu kan. Beda jam aja itu harga masker itu bisa berbeda. Jadi waktu saat itu pemerintah nggak bisa yang merasa pemerintah nggak bisa menjadi orang yang banyak nih penyedia yang pasti mau sama kita, jangan. Saat kita itu bersaing dengan orang, siapa yang punya uang, kamu yang akan dapat barang, kan gitu. Betul. Nah, saat itu kan seperti itu. Jadi kita tidak lagi memikirkan harga. Waktu saat itu sangat jelas sekali PPK tidak bisa mikirkan harga, apalagi yang namanya negosiasi. Saat itu udah nggak bisa kepikiran. Nah, gimana harga wajar dan tidak wajar saat itu? Ya sering kita sudah dengarkan dari beberapa Zoom meeting mengatakan harga wajar saat COVID adalah ketidakwajaran harga itu tadi. Harga yang sangat tinggi. Nah, terus audit gimana? Nah, bicara tadi pendampingan dan lain sebagainya, sebetulnya kan kalau di dalam aturan penanganan darurat PBJ darurat sendiri gitu kan, UKPBJ itu tidak masuk di dalam yang namanya pelaku pengadaan. Pelaku pengadaan itu adanya PAKPA, PPJA, sama APIP. Malah APIP yang ada di dalam situ gitu kan. Nah, APIP-nya di mana? Kalau kami kemarin APIP itu ya udah kita sama, mungkin Bunda tadi bilang sebenarnya saya mengarah ke Mbak Ayu tuh, tapi untung sekalian ngomongin keluarin Mbak Ayu. Ya, jadi APIP itu betul kata Pak Sugeng dari Pak Sugeng, salam kenal gitu. Saya kebetulan dari UKPBJ Tanah Laut. Betul kan Adrian tadi juga kan Pak Adrin ya, Pak Adrin ya. Jadi yang namanya APIP itu bukan di belakang sih sebetulnya, dia sama-sama di depan. Tadi bilang waktu bikin RKB, rencana kebutuhan barang. Nah, jadi waktu itu sebaiknya, dan itu memang kami laksanakan, sebelum kita bergerak, kita tuh rapat dulu semuanya. Kita koordinasi semua stakeholder gitu kan. Tidak hanya PPK-nya, tetapi siapa yang punya. Mungkin saat itu SKPD teknisnya siapa sih? Rumah sakit, terus dinas kesehatan, BPBD, terus juga mungkin tadi ada dinas sosial, PU yang menceritakan yang akan melaksanakan misalnya kayak konstruksinya. Terus siapa pemeriksa? Jelas auditor gitu kan dari APIP. Ya udah APIP. Terus siapa yang mengeluarkan uangnya, yang punya yang memiliki belanja tidak terduganya gitu kan? Itu dari anggaran. Tempat kami namanya BPKAD. Udah hadir. Siapa sih ini perlu perencanaan atau enggak? Walaupun enggak, yang namanya darurat kan nggak mungkin direncanakan gitu kan, tetapi ya sudah Bapeda ikut sertakan. Nanti sampai tempat kami itu para APH Pak, Bapak Ibu sekalian, para APH, jadi dari kejaksaan sama dari kepolisian itu juga kita undang sama-sama. Itu saat kita mau bikin RKB, itu saat RKB. Nah itu mungkin di situ. Jadi di saat rapat pertama itu semua stakeholder kita paparkan, kita menyamakan persepsi aturan. Kita menyamakan persepsi aturan. Berarti Mbak Ayu sudah melakukan proses pendampingan bersama dengan APIP ya? malah. APH malah. Nanti dia plus APH. Nah, ini menjawab pertanyaannya Pak Iwan nih. Pak Iwan bilang begini nih, bukan Iwan Hardian ini, Iwan EC. Saya nggak tahu dari mana ini. Salam kenal Pak Iwan. Kata Pak Iwan gini, auditor hanya bisa membantu memastikan kewajaran harga jika. Jadi
kalau dia mau bilang wajar, jika mendampingi garis miring mengikuti proses pengadaan. Jadi sebaiknya ke depan diatur metode pendampingan PBJ darurat oleh APIP. Jadi APIP-nya harus action nih, habis ini nih. Bikin metode pendampingan APIP. Nah, contohnya itu tadi yang dilakukan oleh Mbak Ayu. Ini tentu saja hanya mampu dilakukan oleh auditor yang berintegrasi tinggi. Nah, itu apa istilahnya komentar dari pertanyaan dari Pak Iwan, tapi akhirnya sudah terjawab oleh Mbak Ayu. Bagaimana ke depan metode pendampingannya seperti apa? Nah, mungkin apa yang dilaksanakan oleh Mbak Ayu bisa dijadikan satu SOP di APIP untuk melakukan proses pendampingan PBJ dalam keadaan darurat. Mungkin ya gitu tadi ya. Bun, cuman APIP-nya juga harus memahami aturan itu. Nah, tetapi gini, ya kebetulan kita di UKPBJ diundang gitu kan, oleh PPK-nya BTT, waktu itu PPK-nya darurat. Ya, kita memberikan saran, mereka kebetulan konsul kita memberikan saran, yuk buka forum saat kalian mau membuat RKB, semua sama-sama harus satu sepemahaman. Nah, sampai akhirnya nih kita bercerita lagi, sampai akhirnya walaupun nih tadi juga ada Ulun saya baca di sini, harga wajar itu disiapkan oleh penyedia kan, sebetulnya tanggung jawab penyedia. Cuman tidak semua penyedia bisa membuktikan bahwa harga itu wajar, atau tidak semua penyedia bisa menyiapkan kewajaran dari harga. Terus PPK apa? PPK itu juga membantu, artinya dia tadi ada yang mengatakan bahwa tolong dong pada tanggal-tanggal yang itu ada yang mendokumentasikan. Nah, itu tadi Pak Adrin tadi. Ya, menurut kita PPK beserta stafnya ya, staf PPK nggak mungkin bisa bekerja sendiri kan, pasti punya tim-tim pendukung kan. Nah, itu jadi pada tanggal-tanggal itu dia bisa meng-cross-check harga-harga dimanapun. Kalau kita sih silahkan kalian mendokumentasikan bahwa harga saat itu memang wajar. Jadi ketika penyedia, di sini kan nggak ada yang namanya HPS dan lain sebagainya. Di tengah-tengah setelah surat pesanan hadir, setelah surat pesanan ada pun, penyedia di tengah-tengah ingin menaikkan harga itu juga bisa. Misalnya nih, PPK perlunya 1.000, tetapi ternyata di saat di tengah-tengah 500 pertama harganya misalnya tadi 10.000 satu gitu kan, tiba-tiba di 200 yang kedua harganya jadi 12, tetapi di akhirnya itu nanti harga 8.000. Di satu kali pengiriman 3 harga itu mungkin terjadi waktu saat itu. Nah, fungsinya dari tim PPK tadi memastikan bahwa penyedia ini memang memberikan harga itu yang Terus gimana caranya? Dokumentasikan. Nah, kalau kita sih ngomongnya ke PPK sama tim, tolong kalian dokumentasikan setiap perubahan-perubahan yang ada terjadi pada saat proses itu, dokumentasikan. Itu. Terus yang kedua, yang selanjutnya, APIP itu memang dikatakan dia hadir di pos audit, tetapi dari awal menggiring gitu kan. Kalau di tempat kita jangan sampai pos audit sih. Jangan sampai pos audit gitu kan. Jadi kapan? Jadi saat PPK mau mencairkan pembayaran terhadap si penyedia, sebagian dari kita itu menyarankan kalian siapkan SPJ, minta cek dengan auditor. Jadi langsung diaudit di situ ya. Jadi auditnya. Tapi ngomongnya itu bukan audit ya Bun ya. Nggak apa-apa, tapi sebenarnya itu istilahnya audit. Istilahnya audit ya. Karena jadi, ada istilahnya kalau kita pernah waktu itu Pak Sugeng kita pernah bikin pedoman kan istilahnya audit pre-award sama istilahnya audit pre-award sama audit setelah kontrak gitu kan, auditnya sebelum kontrak atau sebelum setelah kontrak. Nah, setelah kontrak itu nanti sebelum dibayar itu juga bisa dilakukan audit, namanya tetap audit gitu. Sebenarnya dari dulu itu istilahnya cuma satu, audit. Review itu bagian audit pendampingan juga. Bukan audit gitu. Dari dulu tuh istilahnya audit, makanya nggak ada istilah reviewer tapi auditor kalau untuk auditor. Jadi sebenarnya kalau dilihat di dalam substansi sebenarnya dia udah ngaudit, karena mengaudit verifikasi kemudian hubungan dengan kontrak itu sebenarnya sudah audit sih gitu kan intinya. Cuman ya tadi yang sangat menarik tadi ya tadi pernyataan dari Bunda Mul tadi, adanya penumpang gelap, dan itu memang sangat-sangat banyak sekali terjadi di saat COVID kemarin gitu. Masa COVID itu. Bun, dikit ya dari nanya, ini japri saya mungkin nggak berani. Ini sederhana aja. Gimana kalau pengadanya ngutang?
ngutang ke penyedia katanya. Tuh, Dia kalau bingung. ngutang ada Mas Indro tuh, ini Indro Bawono mana? Mas Itu Indro. di timur, ujung sana, ujung timur Tuh, sana. ada yang Nggak ngutang berani. Mas Indro. Mas Indro Pak, mana Mas tolong Indro? tanyakan itu. Jadi ini Kenapa? real terjadi katanya, dia ngutang aja ke penyedia nih, dia bingung nanti gimana. Ada kalau bicara yang normal seperti Mbak Ayu tadi bilang, mungkin terlanjur gitu katanya, terlanjur udah ngutang, dia takut nanti kalau Boleh loh, Cak. Boleh banget, Cak. Iya. Ngutangnya ke Iya, penyedia. boleh. Cuman berapa Pak Sugeng regone? barangkali nanti ada trik-triknya, kiat-kiatnya. Tentu ya kalau ngutang berapa harganya ya ada tambah-tambah Itu. dikit lah, hitung-hitung bunga lah, ya nggak? Itu Ini jadi tadi Iya, kan iya, betul. itu memang maksudnya, boleh. Iyalah, mereka juga hitung-hitungannya tanya gini, benar. cost of money-nya apakah boleh diperhitungkan? Kan tuh saat itu tadi saya bilang, Mbak Ayu bilang, kondisinya kan tidak dalam kondisi normal. Sehingga semua terdesak. Kebetulan kawan di ujung sana, ujung yang paling dia nggak mau disebutkan namanya. Nah dulu tampil aja nggak mau. Pak, utang gimana ini? Itu udah terlanjur. Barangkali nanti teman-teman auditor menemukan atau Pak Sugeng, monggo kasih saran nih. Ayo Pak, kalau ngutang gimana? Sebenarnya kalau utang aturannya udah ada, peraturan Menteri Keuangan udah ada. Mana Mas Indro kalau bisa nanti nambahin, peraturan Menteri Keuangannya udah ada APBD, dibolehkan. Nah, sekarang kan tinggal penerapannya. Nah, iya sekarang kan tinggal pemerintah daerahnya tinggal bikin regulasi lagi kan intinya. Kan kalau di daerah kan kalau di negara regulasinya Kementerian Keuangan, di daerah kan regulasinya dari kepala daerah. Nah, kepala daerahnya nih Pak Sugeng nih, coba gimana kira-kira bisa nggak terjadi? Dan kalau ngutang kira-kira boleh nggak menambahkan biaya utangnya? Kan ada penyedia juga ada biaya lah intinya ya. Ya, sebelum ngutang tuh kan sebelum dipastikan dulu apakah dananya di APBD memang nggak ada. Selama ini kan dengan realokasi dan refocusing kan dipastikan semua kena refocusing. Belanja-belanja nggak perlu dikepras, dilarikan ke BTT, belanja tak terduga untuk menangani COVID. Jadi nggak ada alasan sebetulnya, kecuali betul-betul memang kasusnya gede dan seterusnya uangnya nggak ada. Itu mungkin bisa berlaku tadi, silakan ngutang. Tapi selama uangnya tersedia dan umumnya tersedia itu karena kita melakukan refocusing. Jadi perjalanan dinas dikepras, bahkan TPP-nya, TPP juga bisa dikepras tuh. Gitu. Sempat dikepras nggak? Ya, pokoknya pernah lah ada wacana seperti itu. Untuk kebutuhan pokok kita nyelamatin COVID ini. Kan gitu Bunda ya. Mungkin itu alternatif terakhir lah ngutang. Bagus juga itu pertanyaannya itu kan. Kalau emang betul-betul habis ya ngutang ya ada cost of money kan pasti kan. Iya. Tapi tertarik ya Cak Son. Berarti Pak Son yang bisa jawab itu. Cak Son itu ngutangnya dibayarnya di tahun yang lama. Atau berapa lama dulu Bu? Berapa lama ngutangnya ini? Iya makanya berapa lama ngutang? Tahun. Ya kalau saya cerita di tempatnya saya pernah ke sana ya. Sepertinya kan sana kan banyak pengusaha-pengusaha itu yang ya tadi artinya mereka ya orang yang terlibat di dalam ya menjadi penyelamat lah. Kita tahu sendiri deh. Makanya saya bilang jangan kita bicara kondisi yang normal di Jawa dan sebagainya. Ini real terjadi. Jadi memang nggak banyak sih, katanya nggak banyak, di bawah 100-an. Tapi saat itu butuh, ya mungkin mereka juga belum tahu, saya nggak tahu, belum detail ya. Mereka belum melakukan refocusing apa-apa. Yang jelas saat itu mungkin nggak ada dana barangkali ya. Ya sempat dan itu terjadi. Nah, karena kan artinya kan kalau mau nggak mau jika berani dia akan akrobat deh, bukti dan sebagainya. Nah ini kan mereka khawatir nanti jika terjadi, ya saat dia audit dan sebagainya. Ya saya bilang aja bahwa kamu ada niatan jelek enggak atau ada cari untung enggak? Dan oh demi Tuhan Pak tidak ada. Gitu. Cari untung pasti lah Pak, nggak mungkin enggak. Nah iya. Ya, mana ada. Memang saya setuju lah kalau memang utang sebetulnya ya ada cost of money pasti lah itu. Namanya pengusaha juga butuh ya. Cuma itu bisa nggak nanti diterima oleh auditor penjelasan itu? Karena kan mungkin bukti-buktinya pun saya yakin dia siapkan sedini mungkin ya. Enggak, saya malah tertarik ngutangnya itu dengan si penyedianya atau dengan penyedia lain gitu loh. Maksudnya gini. Jangan nggak boleh penyedia lainnya, penyedia itulah mata penyedia lain. Kalau dengan penyedia itu kan sebetulnya ngutangnya itu berarti
sudah ada dan berapa lama dia akan menunda pembayaran, kan seperti itu sebenarnya. Ya, kita nggak tahu juga. Ini yang penting dia waktu dia terlanjur. Kalau masalah soal ngutang sih nggak masalah. Iya sih. Sepanjang ya tadi kan kalau transparan semuanya ada. Tapi kan memang dalam kondisi COVID ini kan dari mungkin prinsip-prinsip yang bisa terpenuhi kan paling tidak efektivitas, transparan, akuntabilitas. Nah, artinya mereka bisa nggak menyajikan transparansi itu kepada nanti saat diaudit barangkali. Kita harus paham ya bahwa mereka punya takut. Artinya seandainya pun saya saat itu mengalami kondisi itu yang tadi bilang ada duit atau ada anggaran, orang lagi panik, apalagi di ujung sana yang sangat jauh komunikasi dan sebagainya, yang kemungkinan ketersediaan alatnya nggak ada. Jadi ada, ayo mau beli ke aku deh, kalau kena gitu. Nggak ada duit, oke. Nah itu dulu. ada Bumul tuh, Gitu. Bumul mau ngasih ini nih kayaknya. Bumul mau ngasih, silakan Bumul. Tadi mau ngasih Cakson katanya. Kalau memang ngutang duluan pada saat kemarin pandemi yang memang kita baru ngeh ataupun masih panik-paniknya kayak gitu, logikanya hari ini sudah terbayar, Cak. Karena apa? Sudah ada refocusing, ada tahap refocusing tahap 1, tahap 2 dan lain sebagainya. Mungkin anggaran perubahan juga sudah mulai diketok saat ini kayak gitu. Logikanya sih pada saat audit, post audit itu sudah terbayar karena yang kemarin ada utang itu sudah dianggarkan harusnya dan harusnya sudah terbayar. Seperti itu. Ya, berarti benar tapi ya. Sana saya ya, nanti saya sampaikan. Ya, makanya nggak apa-apa, mudah-mudahan dia juga dengar, Cason. Jadi benar tuh sinkron nih inspektorat dengan inspektorat. Tadi kan Pak Sugeng bilang, kita kan nggak mungkin ngutang dong harusnya. Kan kalau mau ngadain itu udah ada rencana kebutuhan kan refocusing diarahkan. Nah, berarti kan semua kegiatan tadi dipotong-potong akhirnya bisa lah buat beli. Nah, tapi kalau memang darurat juga memang ternyata tadi jumlahnya besar dan terpaksa, nah kata-kata terpaksa harus ngutang, berarti kan supaya tadi tidak ada masalah dengan auditor, kembali lagi kan kriteria audit itu kan adalah adanya aturan main. Berarti kalau memang akan ada utang, berarti aturan mainnya kan ada dulu gitu, dibuat dulu. Kalau memang udah ada dan belum sesuai dengan kondisi, berarti kan disesuaikan. Jangan lakukan diskresi kondisi seperti itu. Kalau memang udah sekarang, kalau kecuali memang pada saat itu memang udah refocusing pun ternyata dananya masih kurang, berarti kan boleh utang. Nah, kalau pada saat kebutuhan itu bisa dilakukan diskresi, tapi akhirnya nanti dibikin kebijakan gitu kan. Kalau saya sih tadi coba nyimpulin seperti itu. Nah, di sini ada ini nih, ada dari Pak siapa? Pak, saya nggak tahu Bapak atau Ibu, Pak Wiji Wijaya. Pada masa pandemi COVID-19 di APBD dengan adanya refocusing atau relokasi dengan dana BTT sangat meningkat anggaran belanja barang yang diserahkan ke masyarakat. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh Bumul itu, Kun. Potensi bantuan tidak tepat sasaran dan penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan politik menjelang pilkada. Nah, kira-kira peran internal auditor kondisi seperti ini apa ya, gitu kan? Kalau dengan tadi kan Pak Sugeng juga menyatakan tidak hanya barang jasa sih, ada BTT segala. Nah, kemarin gimana ininya gitu, istilahnya kondisi seperti ini kita sebagai internal auditor kita mau ngapain gitu intinya. Halo ya. Nah, kemudian ada juga nih dari Pak Iwan, selama diatur kewajaran jadi tanggung jawab rekanan, maka tidak ada juga harga wajar katanya. Karena komponen keuntungan tidak ada batasnya. Nah itu, ini gimana nih komentar kita nih? Jadi karena memang di SE kita kan bilangnya harga diserahkan kepada penyedia. Nah, terus Pak Iwan bilang pendapatnya, selama diatur kewajaran harga menjadi tanggung jawab rekanan, maka tidak ada juga harga yang wajar karena komponen keuntungan tidak ada batasnya, itu tadi. Nah, mungkin tadi kalau saya sih untuk mengatasi masalah ini tadi melakukan pendampingan yang coba diiniin sama Mbak Ayu tadi gitu kan intinya. Nah, kira-kira gini Bun, dari yang Pak Agus ini saya tertarik nih kan dibilang nih pada waktu melakukan audit kewajaran harga, pengujian kewajaran harga dengan membandingkan pengadaan barang sejenis di waktu yang sama ditemukan bukti perbedaan harga ke pihak lain. Nah, ini salah satu cara buat menguji harga wajar dan tidak wajar tadi sesuai pertanyaan yang sebelumnya tadi yang Bunda sampaikan. Salah keuntungan itu terlalu banyak dan lain sebagainya. Nah,
apakah bisa disimpulkan kelebihan pembayaran di sini. Jadi kalau selama COVID, mungkin nanti juga teman-teman bisa melihat juga selama COVID tidak ada yang namanya kelebihan pembayaran. Ya kan? Jadi kalau disebut kelebihan pembayaran maka bisa dikembalikan. Namun juga jangan salah, ketika kekurangan bayar, pemerintah juga wajib membayar kepada penyedia loh ya. Tuh. Jadi tidak ada kerugian, cuman kelebihan bayar mungkin ini itu. Tapi ya, kalau untuk penyedia ya, yang ya. Artinya kan persepsi pendapat itu kan tentunya teman-teman dari auditor ya harus sepakat juga dong. Jangan sampai nanti ini yang pelaku-pelaku pengadaan menjadi takut karena itu kan udah kejadian semuanya kan. Iya. Ya. Terutama di saat aturan belum ada semuanya yang lengkap atau sedikit lengkap, mereka udah melakukan semuanya itu yang menjadi ketakutan. Tadi sebetulnya ini Cak Son, sebetulnya itu dokumentasi itu sangat penting. Iya, kalau saya mungkin Mbak Ayu bisa, orang lain belum tentu bisa. Ya. Jadi dalam artian gini, ketika bertransaksi gitu kan, dokumentasi maksudnya gini, apakah bisa dijadikan bukti dasar? Misalnya gini, mereka kan sekarang udah eranya era pakai WhatsApp, TikTok kan deh, TikTok kan Iya. TikTokan Ayo, gimana gaya TikToknya gimana? Iya, apakah itu nanti oleh si auditornya itu bukan TikToknya joget-joget ya, tapi TikTokan itu nanti apakah bisa dijadikan sebagai alat bukti ya? Itu loh, aku sudah melakukan tawar-menawar deh gitu. Iya, nah, itu bisa Cak. Itu bisa di screenshot Cak. Cuman kalau yang TikTokannya rayuan, mesra-mesra gitu nggak usah Cak. Itu di ya tentunya teman-teman inspektorat lah harus tahu ini. Nah, daripada tegang mulu. Umur, Cak Sugeng semuanya. Jadi ini kan TikTokannya hal yang baru tapi mungkin membantu ya. Membantu sekali. Ya karena tadi setuju dengan Pak Adi tadi bahwa harga itu saat itu loh ya bergerak. Yang namanya masker yang tadi 1000-an tuh saya tahu sendiri deh, harga sampai melambung 400 loh ya. 400 itu. Mereka pada berebut semua, padahal kita nggak tahu itu saat itu disimpan jadi nunggu harganya bung atau apa, tapi orang benar Pak beli, ya beli. Saya ada cerita di Pramuka dan sebagainya itu. Monggo silakan. Saya ada cerita nih, mungkin menambah masalah atau menyelesaikan masalah, terserah deh. Pokoknya ada cerita lucu nih tentang seorang penyedia yang sebuah perusahaan yang dia sudah ada di e-katalog. Untuk alat kesehatan, kebetulan kemarin bermasalah, kemudian diskusi dengan saya. Jadi dia ini ada di e-katalog. Nah, ada satu Pemda yang sudah ngeklik dan itu sudah dibayar, kemudian dengan harga yang normal, di awal-awal pandemi. Belum ada tanda tangan. Ya, jadi pada saat itu sudah ngeklik. Dengan harga normal, per lusinnya itu 52.000 atau bagaimana kayak gitu. Nah, kemudian ketika dia sudah SP dan surat pesanan dan sudah diterima, berarti kan kewajibannya nih si penyedia untuk nyerahin barang. Ya, nyerahin barang. Nah, ketika diserahkan, itu harga sudah menjadi 120 atau berapa gitu. Nah, kemudian dikarenakan tidak ada perjanjian lain selain surat pesanan dengan harga itu, maka si penyedia ini nggak berani juga dengan segala resikonya, karena kan tahu sendiri kan kalau e-katalog dengan segala konsekuensinya sudah ada SP kan dia harus nyediain kayak gitu kan, walaupun sebenarnya ada kondisi darurat kayak gini gitu dia bisa manfaatkan, tapi dia tidak memanfaatkan sehingga dengan segala cara barang-barang di gudangnya dia kirim, dan memang ada keterlambatan beberapa bagian dari pesanannya itu belum sempat terkirim. Nah, ketika terkirimnya itu terlambat, nah ini si PPK ini mau mendenda juga. Anda sudah terlambat, ini sudah jatuh tertimba tangga ke gebyur air kayak gitu kan. sudah harganya terlalu naik, kemudian terlambat, ini didenda lagi. Kemarin diskusi dengan saya. Gimana nih Bun, kita dendanya gimana? Waduh Pak, jangan sadis lah begitu, jangan zolim lah kepada penyedia, saya bilang gitu. Nah, dengan asumsi bahwa dia udah nggak naik harga, itu kan pemerintah udah diuntungkan, iya kan?
Nah, kalau ada keterlambatan dan keterlambatan pun karena kondisi kahar loh, karena kan barangnya itu tertahan di bandara, atau ada juga yang tertahan di pelabuhan, atau perusahaannya itu memang di Malaysia dan itu nggak bisa masuk. Nah, itu kan mohon juga dimaklumi, saya bilang gitu, walaupun ada klausul denda keterlambatan, kemarin sih udahlah deal-dealan aja nggak usah ada denda. Dan akhirnya memang kejadian, Pak. Akhirnya ya suka sama suka, yang satunya suka memberi dengan harga yang tinggi tadi masih dengan harga rendah, satunya terlambat tapi tidak mau mendenda. Ya sudah, clear begitu, Pak. Dan memang harus ada kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak wajar gitu. Nah, kayak gitu tuh Bu Mul, dari teman-teman kita sebagai auditor internal itu kira-kira kita mau gimana? Kalau saya sih ya ini kan kondisinya seperti ini, jadi kita juga nggak boleh zolim juga sama penyedia. Kalau memang penyedianya itu memang dengan segala upaya ada tuh etikat baiknya dia berusaha menghubungi PPK-nya, Pak mohon ada ini Pak, ada penundaan lagi Pak karena kondisi kami seperti ini dan lain sebagainya. Dia sudah menyampaikan dan dia sudah bersurat kok gitu. Jadi berarti ada buktinya ya, ada buktinya. Ada buktinya. Itu, ya. Kemudian juga kemarin Bu, kami takut kalau nggak mendenda. Pak, yang penting outputnya kan sudah dapat, saya bilang begitu. Karena outputnya dia sudah dapat, walaupun terlambat, ya ini juga harus dengan legowo, ya jangan didenda lah. Dia kan udah buntung gitu loh. Kalau saya sih menyarankannya begitu, Bun. Iya, berarti benar-benar internal auditor itu kembali lagi nih, internal auditor itu mau seperti apa? Kan harusnya dia menjaga bahwa proses itu sesuai dengan penyelenggaraan kan. Jadi kalau memang dia salah sedikit ya diperbaiki dengan cara yang lazim ya. Tadi kan sebenarnya dia sebenarnya salah, tapi salahnya dia kan nggak banyak-banyak amat karena kondisinya seperti itu. Nah, apakah itu harus? Nah, tadi kan Bu Mul kan bilang jangan didenda lah Pak, jangan zolim lah Pak. Nah, kata-kata jangan zolim itu sebenarnya saran ya, sebenarnya saran itu kan konsultasi kan, pemberian konsultasi. Nah, itu kira-kira kalau umpamanya mau diwujudkan dalam bentuk bahwa nanti PPK-nya nyaman, bahwa tadi harus kan, kita kan harus denda Bu, tapi ya jangan zolim lah. Nah, itu kira-kira supaya itu supaya itu bisa terungkap sebagai secara tertulis, apakah perlu pernyataan atau bagaimana gitu. Nah, kalau kemarin PPK-nya membuat kayak semacam resum dari konsultasi dengan APIP-nya, Bun. Jadi ada judgement dari ahli bahwa pemerintah juga nggak rugi kok, pemerintah sudah dapat harga yang murah. Jadi di situ nanti diuraikan dengan harga 120 per lustin, dia dapat harga masih 52.000 gitu. Berarti kan dia masih untung nih kalau mau untung-untungan nih pemerintah nih kayak gitu. Jadi itu dibuat hitam di atas putihnya. Nah, berarti kan akuntabilitas nggak perlu dari APIP, walaupun APIP mendampingi. Itu yang suka jadi ini. Itu juga kata-katanya bilang, ini gua kasih saran, tapi masa sih aku harus bikin tertulis gitu kan? Itu kan cukup aja dengan aku kasih saran. Terus, nah itu mungkin caranya seperti itu teman-teman yang auditor-auditor lain yang kadang-kadang mungkin masih bingung bagaimana harus melakukan. Ini mungkin dari teman-teman yang sudah melaksanakan, sudah memberikan konsultasi, bisa diambil sebagai bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di tempat Bapak dan Ibu. Ini ada satu lagi nih pernyataan. Sebentar, tambahan buat Bunda Mul tadi kasus Bunda Mul. Kan tadi tertariknya itu dengan e-purchasing di e-katalog ya Bunda ya? Iya. Sebetulnya kalau PPK-nya itu jeli, penyediaannya juga jeli, itu di kontrak payung ada tentang kahar, tentang keadaan kahar. Iya. Sebenarnya bisa pakai pasal itu sih di kontrak. Iya, betul. Nah, itu aja sih, itu sebenarnya. Mungkin ini tambahan aja ya, tambahan. Jadi pada saat kita memberikan konsultasi, coba dulu lihat apalagi kontrak payung ya, benar ada keadaan kahar ya. Oke. Keadaan kahar di sana. Jadi mungkin kalau PPK-nya takut tadi Bun, maksudnya ada ketakutan seperti tadi, penyedianya juga sebetulnya ambil aja pasal yang itu bisa. Itu aja. Tambahan aja sih. Tambahan informasi. Terima kasih Mbak Ayu. Ini ada satu lagi nih yang bertanya nih, Bapak Yuhardi Yanto SH. Ini kita sampai jam berapa nih Mbak Nurul? Katanya ngobrol saking asiknya nanti keasikan sampai midnight lagi. Tapi pertanyaannya menarik Bun itu Bun. Yang beliau mana? Pertanyaannya bagus banget itu Bun. Iya. Saya juga menyimak nih jawabannya Bunda nih.
Iya, makanya izin bertanya nih, umumnya sistem pengajuan SPP ke BPKAD pada awal pandemi COVID dilakukan secara LS, yang seharusnya bisa dilakukan TU. Hal demikian apakah tidak menyalahi ketentuan yang berlaku pada saat itu? Mohon pencerahannya nih. Siapa nih yang bisa ngasih nih? Kalau aku kan udah lama nggak berkecimpung di BPKAD. Nah ini. Ya. Ada Samsul. Ruangan Indro atau Om Samsul? Om Samsul tuh, Bun. Mana dia Om Samsulnya udah hadir belum? Tadi dia bilang lagi paralel. Ada. Oh ya udah, gimana tuh Om Samsul? Aku nggak bingung, aku manggil Om Samsul, Pak Samsul. Ading Bun. Ading aku tantri nggak hadir di sini. Ading apa? Mana Pak Samsul? Iya sama ading-ading di jangan-jangan. Oh lagi ading-ading. Ya Bunda. Nah itu ada pertanyaan tuh. Umumnya sistem pengajuan SPP BPKAD pada awal pandemi COVID dilakukan SLS. Tapi seharusnya bisa dilakukan TU. Nah, hal demikian apakah tidak menyalahi ketentuan? Jadi selama pandemi COVID itu LS, harusnya sih TU katanya. Nah, ini menyalahi ketentuan nggak sih? Enggak ada ketentuan itu. Nah, tuh Pak Yuhadri nggak ada, Pak. Ya, udah dikerahin ya. Nah, nggak ada Pak, tenang aja. Berarti nggak salah Pak gitu. Malah saya ini Jadi loh. Ini masalah kebiasaan aja Bun, umumnya aja. Tapi intinya kembali lagi kalau lu lihat kalau dilihat dari ini yang penting adalah tentang bagaimana kecepatan penanganan dan realisasi pembayaran yang akuntabel. Maka dari sistem pembayaran kan nanti akan diaudit pada saat setelah pembayaran kan akan ada audit tentang tata cara pembayarannya. Yang pikir saya pikir tidak terlalu inilah. Jadi nggak ada masalah ya Pak Yuhardi ya? Ya, nggak masalah. Malah jadi ini sekarang yang ditanyakan auditor sekarang ini loh, masalah PPA tuh tanpa PPN. Nah, itu gimana sih? Mas Indro ada nggak sih PPN nih Mas Indro nih, keuangan PPN soalnya bukannya ranahnya apa aja ya dalam penanganan PBJ COVID itu apa? Apakah semuanya itu yang memang tanpa PPN atau ketika dia tidak bisa menyertakan yang PKP ya? Faktur pajak atau PKP? Enggak, dia kan memang nggak ada faktur pajak Bun, nggak ada. Karena non PKP kan? Ya non PKP. Non PKP. Kayak gimana gitu. Ini ada yang bisa jelasin nggak nih, Mas Indro mana? Mas Indro kok enggak? Ya Samsul bisa Ya. Ya tuh ada Mas Indro tuh. Aduh suaranya. Sehat Mas. Tuh Mas ada pertanyaan tuh Mas. Udah dengar dari tadi kan pertanyaannya? Terkait dengan perpajakan di transaksi pengadaan khususnya ya di masa pandemi COVID itu memang dari sisi penyedianya harus melakukan pengurusan Bun. Harus mengajukan, tidak secara otomatis dibebaskan dari perpajakan gitu. Nah ini memang kadang-kadang menjadi dilema bagi penyedia itu kalau si penyedia itu merasa masih punya hutang pajak atau tunggakan gitu. Dia biasanya tidak akan berani untuk mengurus itu gitu kan. Milih pajak ya. Ini Mas, ini sama dengan yang kita alami ini sebenarnya. Jadi kalau kita non PKP, kita kan berarti nggak boleh nerbitkan pajak. Apakah kita harus bikin pernyataan non PKP atau kita harus urus ke KPP? Nah itu aja. Kalau yang kasusnya kemarin Bunda tanya itu kan karena kita non PKP, pajak PPN tetap kena. PPN itu kan dikenakan kepada objeknya kan Bun, transaksinya. Tapi PPh-nya kita tidak, karena kita non PKP sehingga PPh-nya dipotong oleh si bendahara dan sebenarnya kita wajib minta itu bukti potong PPh-nya. Iya, yang PPh-nya, ya yang PPh-nya ya. Nanti pada saat kita lapor tahunan, kan kita pasti punya NPWP tuh. Iya. Nah itu bisa kita sertakan bahwasanya saya PP-nya sudah dipotong di instansi X gitu pada saat itu karena kita gitu. Oke, berarti sekarang masalah yang COVID gimana? Kan COVID ada pembebasan PPN katanya. Nah itu apa memang harus diurus seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Indro? Iya, yang penyedianya harus mengajukan Bun pembebasan itu. Itu kan fasilitas kan ada PMK 28 tuh Bun tahun 2020.
pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka Nah, penanganan pandemi COVID. Di situ kan sudah dijelaskan. Jadi nggak otomatis ya? Ini iya, kalau siap. Bapak Ibu belum ada yang punya, saya share nih PMK-nya mungkin bisa. Nah, share aja Mas. Share aja Mas. Ya, sebentar Bu ya. Ya, terima kasih Mas. Nah, jadi juga ini pada realisasinya kemarin, jadi dari bendahara-bendahara yang PPK itu, dia memang ada memberikan kepada para penyedia itu yang tadi formnya, jadi penyedia itu mengajukan kepada ini nggak ada juga nih tanda tangan terkait KPP terdekat gitu kan, KPP daerah tersebut untuk mengajukan tadi permohonan supaya tidak kena pajak tadi ya Mas Indro ya? Iya, mengajukan betul. itu. Tidak otomatis Mbak Ayu. Berarti ke KPP-nya kan, dan itu memang sudah, itu memang ini sebagian memang seperti itu. Tapi banyak sekali yang memang belum memahami ini, Bun. Apa mau dibuka lagi kelas? Bayar kelas masalah pajak doang. Nanti saya panggilin yang emang ahlinya pajak, teman-teman dari tempat saya di tempat kiri. Nah gini Bapak dan Ibu, jadi kalau nanti ini kan perdana nih ngobrasnya, jadi kalau nanti Bapak Ibu punya ide untuk kira-kira ini yang boleh didiskusikan, ini disampaikan saja ke P3I, nanti di situ kan ada di Bapak Ibu kemarin kan ada kontak person tuh, nah bilang dong bahas ini dong gitu, nah itu boleh juga tuh gitu kan, silahkan gitu kan. Ini malah ada yang lucu, ini malah mungkin ke Kak Samsul nanti lu hendak betul, atau yang lainnya juga bisa. Ini ada kasus yang lucu nih dari teman. Aduh, ketawa dulu dong kalau lucu. Nah, iya memang Bun, gini lucu banget Bun, asli lucunya gini, fisiknya ada, fisiknya dikerjakan, tapi konsultannya direfocusing. Hah? Nah kan? Bener ya lucu. Jadi ikut ketawa ya, udah ketawa duluan ya. Iya, jadi konsultan pengawasnya dihapus. Nah terus piye? Nah ya, makanya, ayo. Pekerjaan konstruksi. Oh, ya. Konsultan pengawasnya mungkin swakelola. Enggak, ya gimana? Lah namanya lucu kan, jawabnya juga lucu-lucuan. Janganlah. Nah ini gimana nih teman-teman yang di sini ada yang konstruksi nggak kira-kira? Ini sih harusnya nggak boleh. Kalau pekerjaan konstruksi kan, Pak Heri masuk ada? Ada Heri. Pak Heri itu yang konstruksi. Heni. Oh Mbak Heni, oh iya Mbak Heni. Itu nggak ada konsultan pengawasnya terus piye? Kenapa? Oh langsung kenapa? Oh ada dong akhirnya. Oh jangan Mbak Heni dulu deh. Suhunya aja di depan. Urusan lain. Itu Mbak Ayu ulang lagi pertanyaannya, ulang lagi. Ini di daerah ya Pak De ya. Kan ada dana kan. Nah dan kebetulan pas refocusing anggaran yang dihapus itu anggaran konsultan pengawasnya. Ya. Tapi udah. Nah dan ternyata ini tahun ini ya, di tahun ini fisiknya dikerjakan konsultan pengawasnya, jadi ada, cuman bayarnya itu nanti pakai apa gitu, itu yang mau pakai anggaran tanpa konsultan pengawas. Tak pikir kalau nggak ada konsultannya ngundang saya. Nah nggak ada duit ini baru apa? Nah, ini baru lucu benar ini. Harus dibayar pakai utang. Kalau enggak, saya beberapa tahun 2008 menggantikan MK. Ada suatu proyek MK-nya hilang. Pada tanggal 30 Desember saya ke sana. Tahun 2009 juga sama, ada proyek konsultannya nggak bisa ngitung, saya juga ke sana. Akhirnya berita acara prestasi itu yang tanda tangan dari tim kita. Dari siapa? Dari UNES. Oh, dari UNES. Oh, jadi sendiri, PPK-nya, tim PPK-nya sendiri semuanya? Ya, dengan swakelola yang ahli. UNES-nya dibayar nggak Pak De? Yo kita bayar honor PNS. Ya duitnya siapa orang di refokus? Duitnya ini kan beda. Ini beda kan kasusnya. Oh, tapi berarti kalau beda UNES-nya mau gratis ya Pak De? Yo. Jadi, kalau ini kan kasusnya beda, nggak ada duit. Nggak ada duitnya. Ya, kasih junjung Pak De. Itu diutang lah wes, diutang. Gitu, Mbak Ayu bisa nggak itu kalau makanya tadi saya bilang
bisa nggak Mbak Ayu, kan tadi Pak Ade sudah ngusulin tuh maksudnya. Jadi kalau umpamanya nggak ada pengawasan ya hire Pak Deheri, tapi berarti kegiatan swakelola. Jadi membuat kegiatan swakelola lagi. Ya. Kalau nggak ada duitnya, nanti di PMK itu muncul. Apabila kurang dari 50 juta, maka cukup SPTJM dari PPK. Utangnya itu. Kalau itu di bawah 200 juta, nanti harus ada audit dari KPA. Kalau 200 sampai 2 miliar, audit oleh inspektorat. Kalau di atas 2 miliar harus diaudit oleh BPKP. Ya, itu ada, makanya dibuat tidak usah sampai 50. Polsek Pak D. Ya, polsek kan. Gampang nanti utangnya cukup KPA. Tuh Mbak Ayu, udah ada jawabannya Mbak Ayu. Mana Mbak Ayunya hilang? Ya, siap. Halo Bu Rita, ya. Ini Timbrung. Ya, silakan. Oh, dari tadi ditungguin, cuma diem aja. Ini terakhir ini mungkin maksudnya bukan yang COVID ya, karena itu kan refocusing. Iya. Karena tadi kata Pak Sugeng tadi kan, untuk penanganan COVID itu kan semua dana lewat BTT namanya Bu kan, kata Pak Sugeng tadi. Belanja tidak terduga. Nah, itu tadi dengan pencairannya melalui RKB kata Pak Sugeng tadi. Oke. Ya, jadi kalau mungkin yang dimaksud tadi itu setelah refocusing ada anggaran dikurangi dari perubahan APBD itu mengurangi anggaran yang kan dialokasikan ke BTT Bu, sehingga anggaran di sana itu ada yang terpotong. Mungkin banyak kejadian seperti itu gitu Bu. Tapi itu masalah lain gitu ya, kan. Tapi kan gini, kalau untuk pekerjaan konstruksi kan syaratnya itu harus pekerjaan konstruksinya kan harus diawasi. Nah, gimana caranya nyari ini mungkin kegiatan DAK-nya tadi kan. Iya, tapi ini kan dibicarakan COVID nih. Era Pak. Kalau yang di sini kan ngomongnya era, makanya ada yang bertanya. Iya. Maksudnya mungkin itu dana PBD kan direfocusing. Itu ada belanja-belanja, bisa belanja modal dari dinas ini dikurangi, sehingga itu dialokasikan ke BTT kan gitu Bu. Nah mungkin yang anggaran-anggaran dari SKPD ini ada terpotong untuk ini, jadi itu lain cerita, lain masalah gitu kan. Tapi untuk COVID, nah, kita kembali lagi kan, mungkin auditor yang perlu pasti kita pakai Perlem 13 kan itu kan. Nah, kembali kegiatan apa sih untuk COVID ini kata Pak Sugeng tadi kan, kan dia penanganan kesehatan, terus DPS, kemudian pemulihan ekonomi kan gitu. Nah, yang paling banyak kegiatan paling penanganan kesehatan, kecuali tadi kalau besar sampai itu apa membangun rumah sakit gitu kan. Nah, dia paling renovasi ruangan ini ya. Dan itu tadi karena ini kan perlu kecepatan penanganan gitu kan. Makanya kembali lagi kalau kita bicara aturan sebenarnya kan kita harus sepakat ya. Kalau saya sih pakainya per KLKPP 13 2018 kan. Nah, plus SE Pak, plus SE 3 2020. Ya, 3 2020. Ya. Nah, memang kadang kita auditor suka agak ini Bu Rita ya, karena yang jelas di Perlem tadi sama dengan Perpres 16, tentu kan ada kebutuhan gitu loh kan. Kebutuhan ini kan paling utama nih gitu loh. Jadi kadang kita suka lupa nih, analisis kebutuhannya butuh nggak itu kan gitu kan. Itu kan kita mulai dari situ dulu karena perencanaan pelaksanaan pembayaran kan. Dari perencanaan tadi kan kebutuhan gitu kan. Nah, kadang ini juga harus dianalisis gitu loh. Betul nggak butuh gitu kan. Nah, kayak kami kemarin juga lihat tuh di Dinas Kesehatan DKI kan. Itu dia harus membangun lab gitu kan. Lab untuk ini kan, untuk swab segala macam. Nah, itu kan dia butuh, itulah kebutuhan tadi yang kata Pak Sugeng di awal tadi, rencana kebutuhannya tentu harusnya tadi harus kita analisa itu dari awalnya, betul nggak ada analisis kebutuhannya seperti apa gitu. Tapi kan tadi sumber dayanya bagaimana, memang nggak ada tidak sehingga diperlukan tadi itu kan dari situ. Kalau harga tadi tentu tadi kata Bu Ayu juga kan jelas itu tanggung jawab penyedia. Dan harusnya pun penyedia di situ kan dinyatakan bersedia juga dia diaudit dokumentasi keuangannya tadi.
Saya ingat kemarin waktu itu Kepala KPU menyampaikan, Bu, jangankan itu sampai dicontohkan, seingat saya tuh pernah kalau bagaimana kalau beli barang itu udah nggak tersedia, dia harus beli dari black market, ya kan? Itu ada bisa dari black market dicontohkan Kepala KPP itu kan. Nah, dikatakan oleh Kepala KPP nggak apa-apa beli, tapi yang penting si penyedianya bisa mempertanggungjawabkan, itu menjelaskan. Memang begini-begini, itulah fungsi judgement-nya, professional care-nya auditor menganalisis ini gitu loh, Bu. Jika benar nggak nih harga ini bisa dipertanggungjawabkan? Karena kata Bu Ayu tadi kan, penjelasan itu adalah dari penyedia, tanggung jawab harga itu penyedia. Nah, dan di situ dikatakan penyedia juga harus sampai bersedia di audit kan, di audit bagaimana keuangannya sampai dia membeli seperti itu betul tidak gitu kan. Nah, inilah kedalamannya harusnya dilakukan auditor gitu kan. Berarti di dalam program auditor yang melaksanakan audit terhadap pengadaan barang jasa di era COVID itu harus ditambahkan prosedur melakukan audit terhadap penyedia. Ya, itu. Wajib, Bu. Nah, itu mungkin tambahan untuk pembicaraan malam ini. Ini kayaknya kita udah mendekati. Bunda Rita, ya silakan Mbak Heni. Mohon izin, selamat malam. Malam. Tadi terkait dengan konsultan pengawas di DAK ya, tadi khususnya DAK. Kalau saya tangkap betul. Itu kan DAK-nya itu kan infrastruktur ya, pasti ditangani oleh teknis ya, instansi teknisnya. Nah, memang pada secara ini kan memang harus menggunakan pengawas tadi, ada konsultan pengawasnya. Tetapi tadi benar bahwa ini yang setahu saya bahwa DAK yang dilaksanakan saat ini lebih kepada PEN ya, pemulihan ekonomi. Nah, untuk dampaknya ya, terkait dengan dampak COVID-nya. Nah, terkait hal itu seperti dengan Pak Deheri tadi, bahwa ini memang karena sudah yang ada itu kan berdasarkan pagu yang sudah refocusing. Refocusing itu pagu tersebut. Jadi di sini pemerintah daerah harus membuat rencana kerja kembali gitu kan. Nah, sedangkan kebutuhan fisik ini kan sangat mendesak gitu, apalagi dalam proses PEN tadi, pemulihan ekonomi tadi. Nah, sehingga diambillah tadi di sini memang perlu kekuatan dari pengguna jasa ya, timnya pengguna jasa, baik itu mulai dari KPA-nya sampai dengan terutama PPK nanti pada saat pengendalian. Nah, itu memang bisa dibantu oleh tim teknisnya, apalagi kalau misalnya di Dinas PUPR sendiri kan memang dia punya kompetensi untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, itu yang lebih kekuatannya sepertinya saat ini kita membuat suatu hal yang memang harus kita lakukan gitu di saat-saat kita mengatasi dampak COVID itu tadi. Nah, makanya salah satunya saya mengamati bahwa benar banyak pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang tanpa ada konsultan pengawas itu, tetapi di sini PPK harus dengan tim teknisnya. Nah, ini bagaimana caranya dalam nanti digantikan oleh tim teknis ya? Tim teknisnya dari PPK tadi. Nah, tim teknisnya boleh dibantu tadi. Nah, memang kadang-kadang ya itu seperti kata Bu Mulyati tadi, polseket itu mungkin saja malah tidak dapat honor karena memang di dalam tim teknis itu sendiri digunakan oleh teman-teman dari suaranya muter-muter ini. Di instansi teknis. Mungkin itu saja Bunda Rita. Nah, ini memang pengecualian sekali ya kondisinya saat pandemi COVID-19 ini. Mbak Heni suaranya jangan-jangan jaringannya Kalimantan, Bunda. Ayo tidur nih. Mbak Ayu live kayaknya udah masih kondisinya belum begitu sehat. Nah, kayaknya Bunda lagi trouble tuh audionya Mbak Heni. Cerita dong gimana di ibu kota baru. Ini jauh Bunda. Kalimantan ibu kota loh. Jauh Bunda, Mbakmu jauh nih dari calon ibu kota negara ya. Nah, IKN-nya ya. Kita hanya di sini di Kalimantan Tengah kebetulan jadi lokasi food estate-nya.
Nah, jadi sekarang lagi gencar-gencarnya memang yang turun saat ini kan masih teman-teman dari Kementerian PUPR untuk menyiapkan infrastrukturnya, karena kita untuk VTC ini kan kita ada 4 pilar yang harus kita siapkan gitu kan. Nah, itu yang saat ini lagi gencar-gencarnya di Kalimantan Tengah. Ya. Dengar-dengar banyak kepala daerah di sekitaran situ yang memang memanfaatkan momen pandemi ini ya. Dengar-dengar. Jelas karena memang saat ini pilkada ya. Oh gitu ya? Pilkada dekat-dekat yang pada saat pilkada gini ya, anggaran-anggaran yang seperti itu mungkin saja bisa dimanfaatkan, dimanfaatkan gitu kan. Bisa menjadi berkah ya Mbak ya? Ya memang untuk pencitraan mungkin ya. Tapi ya itu kan sebenarnya hal itu ya tidak hanya momen saat mau menjelang pilkada, nggak pilkada saja gitu kan, apalagi kalau sudah bicara anggaran yang dikucurkan besar ya. Nah itu yang perlu berharap kan teman-teman di auditor ini punya intuisi yang tinggi gitu ya. Nah ini Mbak Mul kan, wah auditnya tuh harus intuisinya tinggi gitu kan. Ya. Jadi walaupun intuisi tinggi tapi seruan KPK mah nggak didengar Mbak. Ujung-ujungnya ingat ya semua ada akhirnya. Oh gitu ya. dan berakhir indah kah? Mau berakhir indah gitu kan? Mana nih Bunda Rita nih? Ada nih Bunda Rita. Aku tadi hilang kayaknya ya, hilang. Bentar. Maaf. Aku soalnya bukan di rumah, jadi masih disentul. Begitu. Lagi disentul. Habis ngajar, terus karena waktunya ada mepet, ya udahlah tunggu dulu di sini. Mbak, ini gimana nih teman-teman? Kita udah hampir 5 menit, udah hampir 2 jam. Kan katanya ngobrol nggak boleh lama-lama. Nanti kalau ngobrol lama-lama, itu nanti ketimpa, nanti begadang. Kayaknya gitu kan, perlu boleh. itu perlu kata-kata dari yang pembicara berdua gitu kan, yang ngobrol berdua, yang pancing yang berdua gitu. Cak Sony dulu deh, Cak Sony, nanti aku yang terakhir. Cak Sony, closing remark-nya apa? Closing gitu kan remark-nya ya. Kasih door prize. Saya bukan dari Cak Sony dulu, dari Pak Sugeng dulu, Oke, dari Pak Sugeng dulu. Pak Sugeng mana Pak Sugeng? Karena kita ngundang Pak Sugeng. Enggak, karena tadi kemarin kita ngundang Pak Sugeng sebagai dari pihak auditor intern ya. Kalau kita kan udah dari luar nih istilahnya. Nah, dari pihak auditor intern karena gini, kalau tadi Pak Sugeng sudah menyatakan auditor intern adalah sebagai penjamin. Kata-kata penjamin adalah quality assurance gitu kan. Kata-kata assurance berarti memastikan apapun yang akan dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar lingkungan Bapak dan Ibu gitu. Nah, jadi jangan takut sama auditor intern, justru jadilah auditor intern konsultan. Jadi gue yang closing remark ya. Namanya juga ngobrol. Udah Pak Sugeng duluan deh. Terima kasih Bunda Rita dan Bapak sekalian. Jadi saya pikir tadi sudah ya diskusi kita udah bagus. Dalam arti saya sepakat juga dengan Bu Ayu tadi bahwa memang kami juga melakukan kolaborasi ya. Memang nggak bisa kerja sendiri. APIP juga harus banyak belajar. Jadi pada saat kami melakukan pendampingan RKB, Bunda, rencana kebutuhan ya, bukan rencana keinginan ya. Jadi ini masalah butuh dan ingin ini. Iya kan itu kadang-kadang beti-beti di situ kan. Nah, supaya karena begini, kenapa sebetulnya kami sendiri APIP ini nggak pengen ada audit sebetulnya, Bunda. Artinya kita selesaikan di pendampingan dan review saja. Oh, itu sebenarnya udah probity auditor itu Pak Sugeng. Karena kan, Pak Sugeng di hatinya sudah probity auditor. Nah, sehingga tadi kita maksimalkan kolaborasi antara APIP, UKPBJ, dan APH. Betul tuh. Nah, jadi kami juga melakukan itu. Jadi kami secara periodik ada pertemuan. Sehingga teman-teman yang menangani COVID, kalau memang ada kesulitan, monggo. Mau nanya apa? Mau nanya pasal hukum, silakan. KPH, mau nanya mengenai proses PBJ, silakan ke UKPBJ. Mau nanya akuntabilitas, monggo ke APIP. Saya rasa kalau itu kita bangun hal seperti itu, insya Allah sih pengadaan aman-aman saja itu. Mungkin. Atau gimana?
Atau nanti kita ngobrol, kita bikin obrolan lagi Pak Sugeng, kolaborasi APIP, UKPBJ sama APH, gimana? Monggo yang penting Andi. Nanti kalau orang APH-nya kita juga punya teman gitu, iya, banyak. Monggo, silakan gitu kan. aja. Ya. Oke. Jadi sekarang closing remark-nya Pak apa? Jadi kalau kami sih sebetulnya untuk APIP perannya di COVID ini penting kan sebetulnya consulting, artinya kita lebih ke manajemen risikonya. Mungkin audit itu terakhir lah, kalau memang itu harus kita lakukan, berarti ada hal yang luar biasa. Udah pasti mungkin TAO-nya itu ada temuannya gitu. Kalau memang cuma nyocok-nyocokin kewajaran, capek-capek aja tuh. Ya, artinya betul-betul kehadiran kita audit itu ada nilai, apalah nilai tadi, apa kelebihan pembayaran atau apa, ada yang nggak wajar lah gitu. Tapi kalau nggak ada TAO-nya, saya pikir ya wasting time begitu, sehingga kita lebih ke pendampingan dan review. Saya pikir itu. Terima kasih dari saya dan buat kalian. Oke. Ya, terima kasih Pak Sugeng udah membuat penutupan closing remark. Cak Sony, ini gimana nih? Apa nih yang mau disampaikan ke teman-teman? Cak Sony? Oh, jangan-jangan aku yang jelek ya? Oke, Cak Sony-nya hilang ya? Halo, Cak Sony mic-nya belum dinyalain. Cak Sony belum. Ayo Cak Sony. Aku terakhir. Silakan Pak Cak Sony. Mungkin dalam pertemuan ini pun kita ada banyak masukan-masukan ya. Artinya kan sering teman-teman bertanya, meskipun saya bukan auditor pemerintah, saya masih dianggap PPKP. Jadi memang kalau kita bicara tadi konsepnya antara assuran dan konsultatif, memang saya sepakat dengan Pak Inspektur, Pak Sugeng tadi, ya kita mencoba mengedepankan konsultatif dahulu. Kalaupun ada sesuatu nanti yang kritis yang mengarah ke fraud dan sebagainya baru turun. Artinya daripada kita ngeluarin tenaga yang luar biasa untuk auditan waktu panjang dan nanti ujung-ujungnya ada yang tersakiti ya bahasanya, mending kita bagaimana menyiapkan itu tentunya dengan tadi yang diarahkan Mbak Ayu itu sangat baik sekali. Apapun kondisinya tetaplah kita masih menjaga namanya efektivitas itu harus ya, transparansi juga gitu dan akuntabilitas. Ini kan menyangkut uang masyarakat, uang rakyat ya, yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi jangan sampai nanti ada orang yang berpikiran ini karena kondisi darurat mereka senang saja. Nah ini peran APIP tentunya di daerah dalam mengedepankan fungsi konsultatifnya agar teman-teman pun mantap yakin dalam menjalankan kegiatan-kegiatan terkait COVID. Tidak ada kurang lagi. Itu Bun. Oke. Ya, terima kasih. Terakhir Bapak dan Ibu dari saya. Ya saya sebagai dulu mantan auditor, kemudian mantan juga CAI, mantan terindah. Jadi dan sekarang lebih kepada sebenarnya membantu, mendampingi, memberikan apapun yang Bapak Ibu butuhkan. Intinya di audit, kata-kata audit di era COVID ini belum selesai loh. Jadi eranya, kita sih berharap eranya segera berlalu. Tapi kan kita nggak tahu kapan. Nah jadi anggaplah sampai mulai, kalau memang kemarin belum dilakukan proses yang tadi dibahas supaya lebih baik, coba mulai dari sekarang. Jadi mulai dari sekarang kita lakukan tidak sendiri tapi berkolaborasi supaya semua pemahaman dari semua stakeholder yang terlibat akan sama sehingga tidak akan menimbulkan masalah. Kalaupun nanti ada masalah silakan konsultasi ke kami, jangan sampai ke masalahnya ke APH. Itu aja. Jadi ke depan nanti kalau kita ketemu lagi harusnya ke depan kita ketemu lagi mungkin dengan materi yang berbeda. Nah, itu saja barangkali kata dari saya dan sekaligus saya mencoba untuk menutup acara ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kehadirannya pada malam ini dan mudah-mudahan Bapak Ibu memberikan masukan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya yang akan coba kami akomodasi dan kami akan menyampaikan mencari pihak-pihak yang terkait untuk memberikan solusi, memberikan rekomendasi, tapi rekomendasinya dalam acara ngobrol asik. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nurul, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas partisipasinya di acara Ngobras hari ini, edisi perdana audit di era COVID. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di ngobras-ngobras selanjutnya, dan kita terbuka ya untuk Bapak dan Ibu mau usul ide tema apa yang mau kita angkat di ngobras edisi berikutnya. Silahkan japri aja ke nomor WhatsApp yang Bapak dan Ibu terima undangan ya, itu nomor WhatsApp-nya di japri ke situ aja. Atau ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mau dibahas nanti di ngobras selanjutnya juga bisa. Baik, untuk hari ini. Mbak Nurul, boleh ya. nggak itu karena mumpung banyak masih yang bergabung, difotoin aja dulu masing-masing. Nah, sebenarnya